Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 19 materi 4 perkara yang wajib dipelajari ilmu mengenal agama Islam dengan dalilnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Al-ula al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dinul islam bil adillah. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Berikutnya, masih membahas mengenai ilmu, bahwa ilmu yang berikutnya adalah ilmu di dalam mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pengenalan seorang hamba terhadap makna Islam, baik secara umum dan juga secara khusus. Pengertian Islam secara umum, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan. Sejak Allah mengutus para rasulnya hingga terjadi hari kiamat. Dalilnya adalah ketika Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Al-Baqarah ayat yang ke-128. Adapun pengertian Islam secara khusus, yaitu Islam setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikhususkan bagi agama yang dengannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menghapus agama terdahulu. Karena itu, orang yang mengikutinya dikatakan Muslim, dan orang yang tidak mengikutinya bukan Muslim. Namun, apabila ada kaum di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ada, maka mereka adalah Muslim dengan syarat mereka mengikuti Nabi pada saat itu. Seperti contoh, orang Yahudi mengikuti Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Nasrani mengikuti Nabi Isa, dan yang lain sebagainya. Jadi, agama seluruh para nabi adalah Islam, bukan yang lain. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami mengutus seorang rasul, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Al-Anbiya ayat yang ke-25. Karena itu pula agama yang hanya diridhoi oleh Allah adalah Islam, sebagaimana Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ali Imran ayat ke-19. Memahami Islam wajib menggunakan dalil. Karena itulah petunjuk yang diberikan kepada manusia dari Rob yang telah diberikan semua ajarannya melalui Nabi Muhammad SAW. Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada yang dicari. Dalam dalil ada yang bersifat yang pertama sam'iyah, yaitu apa yang berdasarkan wahyu, yakni Alkitab, As-Sunnah. Contoh mengetahui Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil sam'iyah adalah dalam firman Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya. Al-Fath ayat yang ke-29. Yang kedua adalah aqliyah, yaitu apa yang berdasarkan penelitian dan renungan. Contohnya adalah untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW dengan aqliyah adalah dengan memperhatikan hal-hal yang telah dikaruniakan Allah kepada beliau berupa mukjizat-mukjizat yang nyata, kabar-kabar gaib yang beliau sampaikan, dan tentu masih banyak yang lain yang menunjukkan bahwa beliau itu merupakan bukan manusia biasa, melainkan manusia pilihan Allah yang telah diberikan wahyu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.